Bismillahirrahmanirrahim, saya Nazwa Triani dengan NIM 21023359 akan memaparkan sebuah video pembelajaran dari buku Sistem Hukum Indonesia karya Dr. Andes Haji Yadiman SHMPD dan Dwi Suciati SHMPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum. Nah, saya mengambil salah satu bab dari buku tersebut. Nah, saya mengambil bab 13, yaitu yang membahas mengenai implikasi hukum atau law implication. Nah, sebelumnya, tujuan dari penyusunan materi ini agar pembaca lebih mudah memahami poin penting pada bab ini, dan diharapkan agar dicerna dan difahami secara kompleks. Pembahasan pertama yaitu tentang kesadaran hukum atau legal awareness. Kesadaran hukum adalah terpenuhinya individu terhadap norma hukum yang ditetapkan pemerintah, serta nama agama, kesopanan, dan kesusilaan. Untuk menciptakan kesadaran dalam masyarakat, kesadaran hukum perlu dikembangkan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan keluarga. Nah, selanjutnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat adalah kunci untuk menciptakan kedamaian dan mencegah tindakan sewenang-wenang dalam masyarakat. Prinsip-prinsip seperti ini menjaga nama baik bangsa, mematuhi aturan negara, membayar pajak, dan saling menghormati antara warga negara sangatlah penting. Nah, peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan yang membantu membangun disiplin hukum sebagai budaya. Praktik sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana yang tertib dan mendukung proses belajar. Dengan membiasakan hidup tertib sejak dini, kami berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan teratur. Nah, selanjutnya ada kerusuhan dan penegakan hukum. Kerusuhan di kalangan siswa seperti permusuhan dan permusuhan mencerminkan kurangnya tanggung jawab. Siswa yang baik seharusnya menyelesaikan tugas dengan baik, menjaga kebersihan, dan mengerjakan pekerjaan rumah serta ulangan dengan jujur. Kepatuhan pada peraturan termasuk membayar pajak dan mengikuti aturan lalu lintas harus diimbangi dengan sikap positif dari aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai titik nadir. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini berada pada titik nadir, di mana pengawasan menunjukkan penurunan kepercayaan yang signifikan. Menuntut peningkatan penegakan hukum, pemahaman hukum harus mengedepankan nilai-nilai sosial, agama, etik, dan moral. Penegakan hukum yang efektif memerlukan keselarasan antara tugas aparat penegak hukum dan prinsip moral serta etika dalam menjalankan kewenangannya. Nah, selanjutnya mengenai mafia hukum atau legal mafia. Mafia hukum terdiri dari oknum petugas hukum seperti hakim, pengacara, dan polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi melalui praktik ilegal, seperti penekanan dan pemerasan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum. Dampaknya, praktik mafia hukum ini merusak keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum, serta menyebabkan kerugian material bagi individu yang terlibat dalam perkara hukum. Upaya pemberantasan pasca reformasi, beberapa kemajuan telah dicatat dalam pemberantasan mafia hukum melalui pembentukan lembaga seperti KPK dan Komisi Yudisial. Namun, lingkaran perlindungan antar oknum mafia hukum masih kuat. Terdapat tantangan yang dihadapi seperti kasus korupsi yang telah menjerajalela di instansi publik di Indonesia, membuat sulit untuk memutus rantai mafia hukum. Dan selanjutnya mengenai reformasi hukum atau legal reformasi. Reformasi hukum adalah perubahan signifikan untuk memperbaiki sistem hukum di suatu negara, mencakup pembuatan, penegakan, dan kesadaran hukum yang lebih demokratis. Saat ini, kondisi hukum di Indonesia masih jauh dari keadilan, dengan masalah seperti ketidakindependenan sistem peradilan dan kurangnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Reformasi diperlukan untuk mencapai supremasi hukum yang adil, termasuk penataan lembaga hukum, penyusunan hukum yang berkeadilan,
serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Nah, selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan dari bab 13 yaitu kesadaran hukum adalah kepatuhan individu terhadap norma hukum yang berlaku, penting untuk terciptanya perdamaian dalam masyarakat. Hal ini harus dikembangkan di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia menurun drastis, mencapai titik nadir. Mafia hukum yang merusak keadilan melalui praktik korupsi memperparah situasi ini. Reformasi hukum diperlukan untuk meningkatkan sistem hukum dan korupsi anggota. Dengan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih.